masih remaja banyak, apalagi lingkungan di sini kan marak itu. Marak di sini. Iya. Menurut ibu nih faktor kenakalan remaja tuh apa aja? Ada keluarga, apa teman sebaya, atau emang dia kayak coba-coba aja? Itu tergantung ini, tergantung orang tua yang diawasi, dan apalagi itu ekonomi juga kan menentu. Kadang-kadang dia tuh curi, dapat duitnya jadiin itu, untung diajak mainnya. Yang sebagiannya ada nurut kata orang tua. Dek kenakalannya, contoh ya, kadangnya bergaul dengan teman-teman yang begitu suka minum, mabuk, narkoba, dia ibu menerangkan ya. Jadi kesimpulan dari wawancara yang telah kami lakukan kepada beberapa orang tua, ada beberapa pengaruh yang menyebabkan remaja melakukan kenakalan remaja. Yang pertama itu biasanya itu dari pengaruh lingkungannya, terutama pada temannya, di mana biasanya anak-anak yang tidak melakukan kenakalan remaja ini dibawa pengaruh oleh temannya karena temannya ini meyakinkan kepada mereka untuk mencoba-coba dahulu, yang mana nantinya itu tuh akan membuat sang anak ini menjadi ketagihan. Contohnya seperti penyalahgunaan narkoba. Lalu yang kedua ada dari lingkup orang tuanya. Biasanya anak-anak yang tidak mendapatkan perhatian dari orang tuanya atau anak-anak broken home cenderung akan merasa bahwa apapun yang mereka lakukan ini tidak akan melakukan kesalahan karena tidak ada yang peduli juga terhadap diri mereka. Jadi mereka akan melakukan apapun sesuka hati mereka. Lalu ada juga pengaruh dari kesehatan mental sang anak. Biasanya anak-anak yang kesehatan mentalnya sudah tidak dapat mereka tangani sendiri cenderung akan melakukan hal-hal yang dapat membuat mereka tenang. Contohnya seperti pada narkoba itu mereka kan biasanya akan mengonsumsinya supaya mereka tenang. Jadi dari wawancara yang kami lakukan dapat disimpulkan bahwasannya kenakalan remaja yang marak terjadi adalah perilaku narkoba dan juga tawuran, di mana narkoba ini merupakan suatu perilaku yang sangat buruk dan sangat berbahaya bagi remaja di saat ini. Dan selanjutnya adalah perilaku tawuran. Tawuran ini merupakan perilaku yang sering terjadi antara satu sama lain maupun siswa itu antar sekolah lainnya, di mana mempermasalahkan masalah yang ada di lingkungan internal sekolah maupun di lingkungan eksternal sekolahnya. Nah, jadi teman-teman udah lihat kan gimana seramnya kenakalan remaja saat ini. Jadi di sini aku akan memberikan upaya untuk mencegah kenakalan remaja. Dalam mencegah kenakalan remaja kita membutuhkan 3 peran. Yang pertama yaitu peran orang tua. Di sini orang tua berperan untuk menciptakan komunikasi yang terbuka antara orang tua dan anak. Jadi ketika anak mendapatkan masalah nantinya dia akan terbuka dan bercerita, dan disitulah tempatnya orang tua untuk memberikan masukan-masukan kepada sang anak. Yang kedua yaitu menanamkan pendidikan moral dan etika sedari dini. Jadi orang tua harus menanamkan pendidikan etika dan moral sedari dini kepada anak-anaknya. Yang ketiga yaitu memberikan dukungan dan juga melakukan pengawasan. Jadi orang tua harus melakukan pengawasan kepada anak-anaknya dan memberikan apresiasi ketika anak-anak tersebut melakukan kegiatan yang positif atau hal-hal yang positif. Yang kedua yaitu peran sekolah. Nah, sekolah berperan untuk memberikan edukasi karakter seperti nilai-nilai disiplin, nilai kerjasama, dan juga nilai tanggung jawab. Nah, yang kedua yaitu bimbingan konseling. Diharapkan bimbingan konseling ini dapat menjadi wadah untuk anak-anak bertukar pikiran nantinya. Yang ketiga ada kegiatan ekstrakurikuler. Diharapkan dengan kegiatan ekstrakurikuler ini dapat mengisi waktu luang anak-anak dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Adapun itu yang ketiga, peran masyarakat. Nah, masyarakat berperan untuk menciptakan lingkungan yang positif seperti adanya taman bermain, perpustakaan, ataupun hal-hal yang dapat mengarahkan ke kegiatan yang positif. Yang kedua yaitu membangun komunitas positif. Jadi komunitas positif ini nantinya tempat untuk berkumpulnya anak-anak melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Mungkin itu upaya pencegahan dari aku. Semoga dapat kita terapkan ya teman-teman. Saya akan menjelaskan kenakalan remaja dan bagaimana cara menjauhinya. Kenakalan remaja masa yang dapat berdampak buruk bagi masa depan kita, baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menjauhi perilaku negatif ini.
dan mulai memilih lingkungan sehat serta kegiatan yang positif. Ingat masa remaja, yaitu waktu terbaik untuk membangun karakter dan meraih mimpi. Jadi, jangan biarkan godaan sesat menghancurkan peluang besar di masa depan kita. Marilah saling mendukung untuk menjadi generasi yang lebih baik dan bertanggung jawab. Saya akan menyebutkan apa saja dampak dari kenakalan remaja. Adapun dampak dari kenakalan remaja tersebut, yang pertama itu bagi remaja itu sendiri, yaitu kurangnya pendidikan, di mana remaja yang sering bolos ataupun tidak masuk saat kelas akan memiliki dampak bagi diri dia sendiri, yaitu kurangnya pendidikan karena tidak belajar. Yang kedua itu masalah psikologis. Remaja yang mengkonsumsi narkoba seringkali merasa cemas, depresi ataupun tidak percaya diri. Yang ketiga yaitu bagi kesehatan remaja tersebut. Yang keempat yaitu keterlibatan remaja yang melakukan kenakalan remaja dengan penegak hukum. Bagi yang kedua yaitu bagi keluarga anak yang melakukan kenakalan remaja tersebut. Yang pertama yaitu kerugian finansial, di mana keluarga yang anaknya memiliki narkoba itu dapat menyebabkan penyakit menular sehingga membutuhkan pengeluaran finansial. Yang kedua yaitu pecahnya hubungan keluarga. Untuk masyarakat yaitu dapat meningkatkan tingkat kejahatan di masyarakat, mengganggu dapat berhubungan dengan aparat hukum, dan memecahkan sosial masyarakat dan stigma dalam masyarakat, di mana orang yang menekan remaja seringkali dianggap adalah orang yang sering merusak tentang norma-norma di masyarakat tersebut. Sekian dampak dari kenakalan remaja. Jadi teman-teman jangan lakukan kenakalan remaja ya. Dadah.